Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, berdiri sebuah rumah dengan sumur tua di belakangnya. Banyak yang bilang sumur itu dihuni sesuatu, bukan manusia, bukan pula hewan. Malam demi malam, seorang istri cantik dihantui, bahkan ditiduri oleh makhluk yang menyerupai suaminya sendiri. Inilah kisah nyata yang tak pernah diceritakan warga. Kisah gelap penghuni sumur belakang. Di desa terpencil bernama Karangjati, berdirilah sebuah rumah sederhana milik Raka dan Ayu. Rumah itu tampak biasa dari depan, namun di bagian belakang ada sebuah sumur tua yang ditutup papan rapuh dan jarang dipedulikan orang. Sejak awal pindah, warga sudah berulang kali memperingatkan mereka. Jangan pernah dekati sumur itu, ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Raka, seorang prajurit yang disiplin, hanya menganggap cerita itu tahayul belaka. Namun anehnya, setiap kali Raka pulang larut, ia sering melirik sumur tersebut dengan wajah waspada, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada Ayu. Malam itu, kabar mendadak datang. Raka mendapat panggilan dinas keluar kota. Ia harus pergi selama beberapa minggu. Ayu hanya bisa menahan perasaan sepi yang menggelayut. Sebelum berangkat, Raka menatap istrinya serius. "Ayu, kalau aku nggak ada di rumah, jangan pernah keluar malam-malam. Dan jangan sekalipun mendekati sumur belakang. Paham?" Nada suara Raka begitu tegas. Ayu mengangguk, walau hatinya bertanya-tanya. Setelah suaminya pergi, rumah terasa begitu lengang. Malam pertama dilalui Ayu dengan gelisah. Ia berbaring di ranjang, namun sulit tidur. Hening malam hanya diisi suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Menjelang tengah malam, suara derit pintu depan terdengar. Ayu sontak terbangun. Ia yakin benar telah mengunci pintu rapat-rapat. Dengan jantung berdegup kencang, ia menajamkan pendengaran. Ada suara langkah berat, makin lama, makin dekat. "Mas," panggil Ayu. Suaranya bergetar. Betapa terkejutnya ia saat sosok Raka muncul di ambang pintu kamar. Lengkap dengan seragam dinasnya, wajahnya tampak letih, namun senyumnya menenangkan. "Mas, bukannya tadi Mas udah berangkat?" Ayu tergagap. Raka hanya tersenyum tipis, berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Tangan kasarnya membelai lembut pipi istrinya. Kehangatan tubuhnya begitu nyata, aroma tubuhnya sama persis. Ayu sempat ragu, tapi rasa rindu membuatnya pasrah. Malam itu, Raka mendekap Ayu erat. Pelukan itu begitu kuat, seolah ingin menelannya. Ayu sempat merasa aneh, karena tubuh Raka terasa lebih besar dari biasanya. Tapi, di tengah keintiman, pikirannya kabur, hanya menyisakan pasrah. Di luar jendela, suara gemericik air terdengar. Plup, plup, plup. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam sumur. Pagi harinya, Ayu terbangun sendirian. Raka tidak ada. Ia mendapati pesan di ponselnya. "Sayang, aku baru sampai markas. Jangan lupa kunci pintu ya. Jangan takut, aku selalu doain kamu." Pagi itu, Ayu masih terdiam di tepi ranjang. Pesan dari Raka yang masuk semalam membuat kepalanya pening. Hatinya bergejolak, bercampur antara takut dan bingung. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin hanya mimpi. Tetapi, bagaimana mungkin mimpi terasa begitu nyata? Hangat, kasar, bahkan sampai meninggalkan bekas merah di kulitnya. Hari itu ia jalani dengan perasaan was-was. Siang hari, Ayu duduk di teras, memandangi sumur tua di belakang rumah. Sumur itu tampak tak berbahaya, hanya ditutup papan kusam. Namun, setiap kali matanya mengarah ke sana, bulu kuduknya selalu berdiri, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari bawah sana. Menjelang sore, tetangga sebelah rumah, Bu Sarti,
sempat lewat sambil membawa belanjaan. Wanita tua itu menatap Ayu dengan pandangan penuh iba. "Ayu, hati-hati kalau malam. Jangan pernah buka jendela ke arah sumur. Dulu ada keluarga di sini juga, tapi mereka pindah setelah istrinya sakit-sakitan. Katanya, tiap malam ada yang mengetuk jendela kamar mereka dari arah sumur itu." Ayu tercekat. Kata-kata itu terngiang-ngiang sampai malam tiba. Malam kedua tanpa Raka, suasana terasa semakin mencekam. Ayu mencoba tidur lebih awal, tapi suara-suara aneh membuatnya terjaga. Angin malam menelusup lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar bersahut-sahutan, seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat. Tepat pukul 12 malam, suara pintu depan kembali berderit. Jantung Ayu berdetak kencang. Ia memberanikan diri mengintip dari balik tirai kamar. Gelap, namun langkah berat itu jelas terdengar. Duk, 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 semakin mendekat. Dan benar, sosok Raka kembali muncul. Wajahnya sama persis, senyumnya sama, bahkan suaranya pun sama. "Ayu, aku pulang." Air mata Ayu hampir menetes. Ada rasa lega, tapi juga takut. Bagaimana mungkin suaminya pulang padahal ia menerima pesan dinas semalam? Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Raka naik ke ranjang, langsung mendekapnya erat. Namun kali ini Ayu merasakan sesuatu yang janggal. Tubuh yang memeluknya terlalu besar, lebih berat, dan kulitnya terasa lebih kasar. Bahkan di sela-sela dekapannya, Ayu mendengar suara napas berat, seperti dengusan binatang. Malam itu, Ayu kembali pasrah, terjerat dalam pelukan yang menyesakkan. Dalam remang kamar, matanya sempat melihat sesuatu di cermin lemari. Bayangan hitam besar, berbulu lebat, matanya merah menyala. Tapi ketika ia menoleh, yang ada tetap wajah suaminya. Ketika semuanya usai, Ayu tergolek lemas. Raka bangkit perlahan, menatapnya dengan senyum aneh, lalu berjalan keluar kamar. Ayu mengikuti dengan pandangan samar. Ia melihat sosok itu menuju ke belakang rumah, ke arah sumur. Dengan tubuh gemetar, Ayu memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Dan di sanalah ia menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Sosok yang tadi menyerupai Raka kini berdiri di tepi sumur. Tubuhnya berubah perlahan, membengkak, membesar, ditutupi bulu hitam lebat. Wajah tampan suaminya merenggang, berubah menjadi wajah menyeramkan dengan rahang panjang, mata merah berkilat, dan taring menjulur. Itu bukan manusia. Itu adalah genderuwo. Makhluk itu menunduk, menatap ke arah kamar Ayu, seolah tahu dirinya sedang diawasi. Senyum mengerikan tersungging di wajahnya. Lalu, dengan sekali lompatan, tubuh raksasa itu masuk ke dalam sumur, meninggalkan suara plup keras disertai percikan air yang berhamburan. Ayu menjerit lirih, tubuhnya lunglai jatuh ke lantai. Ia ingin berlari, tapi kakinya lemas. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang terus menggerayangi. Selama ini, yang tidur denganku, siapa? Sejak malam ketika ia melihat sosok menyeramkan itu melompat masuk ke sumur, Ayu tidak bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah genderuwo itu selalu muncul. Mata merah, taring panjang, dan senyum sinis yang membuat darahnya membeku. Namun, di siang hari, sumur itu kembali tampak biasa. Hanya lubang tua berlumut dengan papan rapuh di atasnya. Tak ada tanda-tanda makhluk raksasa itu keluar. Justru itulah yang membuat Ayu semakin takut karena ia tahu betul bahwa apa yang ia lihat semalam nyata. Sore harinya, Bu Sarti kembali lewat. Kali ini, ia menatap Ayu lebih lama, seakan ingin bicara sesuatu, namun ragu. Ayu akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, sumur itu sebenarnya ada apa?" Bu Sarti menghela napas panjang. Sumur itu sudah ada sebelum desa Karangjati ramai. Orang-orang bilang,
ada makhluk besar yang tinggal di dalamnya. Genderuwo. Dia suka menyamar jadi orang terdekat penghuni rumah ini. Pernah dulu seorang perempuan di rumah sini hamil, padahal suaminya sudah lama merantau. Katanya, yang tidur dengannya bukan manusia. Tubuh Ayu gemetar mendengar cerita itu. Ia teringat kejadian 2 malam terakhir. Hatinya berdenyut sakit seperti disayat pisau. Jangan-jangan apa yang dialaminya adalah hal yang sama. Malamnya, Ayu berusaha tetap terjaga dengan menyalakan semua lampu rumah. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal, berdoa dalam hati agar malam itu tak ada gangguan. Tapi tepat pukul 12 lewat, terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Awalnya lembut, lalu makin keras. Tok, tok, tok. Ayu menahan napas. Ia tahu kamar itu kosong karena ia sengaja tidak tidur di sana malam ini. Perlahan, ia berjalan mendekat dengan kaki gemetar. Dari sela tirai, ia berusaha mengintip. Gelap. Namun, di balik kaca, tampak bayangan besar berdiri tegak. Nafasnya berat, mengembun di kaca jendela. Lalu perlahan, bayangan itu menunduk, memperlihatkan wajah yang membuat Ayu hampir pingsan. Itu wajah Raka. Tapi, matanya merah menyala. Senyumannya terentang lebar tak wajar, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan liur. Ayu, suara itu berat, serak, menyerupai Raka, namun lebih dalam dan menggeram. Buka pintunya, aku pulang. Air mata Ayu menetes deras, tangannya gemetar memegang tirai. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketukan makin keras, mengguncang kaca jendela. Brak, brak, tirai bergetar, hampir sobek. Ayu lari secepat mungkin ke ruang depan, menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi suara itu terus mengikuti. Kini dari jendela dapur, lalu dari pintu belakang. Buka Ayu, aku suamimu. Napas Ayu memburu. Ia bersembunyi di balik meja, memeluk lutut sambil berdoa. Air matanya mengalir tanpa henti. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari dalam rumah. Bukan lagi dari luar, tapi dari lantai kayu yang berderit. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin dekat. Ayu menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan. Dari celah meja, ia melihat kaki besar berbulu hitam lewat begitu saja. Tubuh itu bungkuk, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Aroma anyir bercampur bau tanah basah memenuhi ruangan. Makhluk itu berhenti tepat di depan meja tempat Ayu bersembunyi. Ia bisa mendengar napas beratnya. Huh, panas dan lembab, seolah binatang raksasa berdiri hanya sejengkal darinya. Dengan perlahan, kepala makhluk itu menunduk, mencoba mengintip ke bawah meja. Mata merah menyala itu bertemu dengan mata Ayu. Ayu. Suara itu parau, bercampur tawa serak yang membuat bulu kuduk merinding. Ayu akhirnya menjerit sekeras-kerasnya. Ia berlari keluar rumah tanpa peduli lagi, menembus pekat malam. Kakinya berlari menuju rumah Bu Sarti yang tak jauh dari sana. Pintu rumah Bu Sarti digedor keras. Tolong Bu, tolong. Begitu pintu terbuka, Ayu langsung memeluk tubuh renta itu sambil terisak. Bu Sarti panik, mencoba menenangkan. Dari kejauhan, terdengar suara menggelegar dari arah rumah Ayu. Tawa berat, dalam, menyerupai dengusan hewan. Tawa yang menggema hingga membuat semua anjing di desa melolong bersahut-sahutan. Dan di atas atap rumah Ayu, samar-samar terlihat bayangan besar bertengger. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Ayu. Malam itu, setelah berhasil berlari ke rumah Bu Sarti, Ayu tak berhenti menangis. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Bu Sarti hanya bisa menepuk-nepuk punggungnya sambil berulang kali berucap doa. "Apa yang kau lihat, Nak?" tanya Bu Sarti dengan suara lirih. Takut-takut. Ayu hanya bisa menggeleng.
Air mata mengalir. Ia terlalu takut untuk menceritakan semuanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa setiap malam ia ditiduri sosok yang menyerupai suaminya. Lalu malam tadi makhluk itu muncul di jendela dengan mata merah menyala. Bu Sarti lalu mengambil sebuah kendi kecil dari almari tua. Dari dalamnya ia menaburkan garam ke sudut-sudut rumah. Makhluk itu sudah lama mendiami sumur belakang rumahmu. Orang-orang menyebutnya penghuni gelap. Dia menyukai perempuan muda yang tinggal sendirian. Ayu menutup mulutnya dengan tangan. Kata-kata Bu Sarti seperti paku yang menancap di dadanya. Jadi benar, semua yang dialaminya bukan sekadar halusinasi. Namun malam itu bukan malam tenang. Dari luar, tepat ke arah rumah Ayu, terdengar suara dentuman keras. Brak, seperti atap genteng dilempar sesuatu yang sangat berat. Tawa parau kembali menggema, menembus dinginnya udara malam. Dia tahu kau di sini, bisik Bu Sarti dengan wajah pucat. Ayu semakin ketakutan. Ia merasa terkepung, seolah tak ada tempat aman lagi. Hingga menjelang subuh, suara itu baru menghilang. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri kembali ke rumah. Tubuhnya masih lemas, tapi ia butuh mengambil pakaian dan barang-barang penting. Bu Sarti menemaninya. Begitu melangkah ke halaman belakang, Ayu menahan napas. Sumur tua itu tampak basah. Papan penutupnya bergeser, seolah sesuatu baru saja keluar darinya. Ayu merasakan pandangan tajam dari dasar sumur, meski ia tak berani menunduk untuk memastikan. Saat sedang mengemasi pakaian di kamar, ponselnya berdering. Nomor Raka muncul di layar. Tangannya gemetar saat mengangkat. "Halo Mas," suaranya bergetar. "Sayang, kamu baik-baik aja? Aku dengar kabar dari tetangga. Semalam ada yang aneh di rumah kita." Suara Raka terdengar jelas. Ayu menelan ludah. "Mas, aku takut ada yang datang ke rumah. Dia menyerupai Mas. Dia tidur denganku tiap malam. Tapi itu bukan Mas." Hening 1 jam. Lalu suara Raka terdengar semakin berat, seolah menahan sesuatu. "Ayu, dengar aku baik-baik. Jangan sekali-kali dekati sumur itu. Dulu, sebelum kita menempati rumah itu, aku pernah melihat sesuatu di dalamnya." Ayu tertegun. "Maksud Mas?" Raka menghela napas panjang. "Waktu aku pertama kali dinas di Karangjati, aku diberi tugas menjaga desa itu. Pernah suatu malam, ada suara dari sumur. Aku coba mendekat dan aku melihatnya. Sosok besar, berbulu, dengan mata merah. Dia bicara padaku. Katanya dia menyukai perempuan muda. Aku kira hanya ilusi. Sampai sekarang aku sadar, dia benar-benar ada." Ayu menangis. "Mas, dia datang padaku. Dia menyamar jadi Mas. Aku nggak bisa melawan." Suara Raka bergetar di ujung telepon. "Ya Tuhan, berarti dia sudah menandaimu. Ayu, tolong bertahan. Aku akan pulang secepat mungkin." Malam berikutnya, Ayu memutuskan untuk tidur di rumah Bu Sarti. Namun bahkan di sana, ia tak lepas dari gangguan. Tepat pukul 12, ketukan terdengar di jendela kamar Bu Sarti. Kali ini lebih halus, tapi terus berulang. Tok, tok, tok. Ayu menahan napas, memeluk erat tubuhnya. Dari balik tirai, bayangan besar itu tampak berdiri. Lalu, suara yang familiar yang membuat hatinya remuk. "Ayu, ini aku, Raka. Bukalah, aku pulang." Air mata Ayu mengalir deras. Suara itu persis milik suaminya. Tapi, ia tahu itu bukan Raka. Bu Sarti segera menyiramkan garam ke arah jendela sambil membaca doa keras-keras. Bayangan itu terhuyung, lalu menghilang ke kegelapan. Namun sebelum pergi, suara parau itu berbisik jelas ke telinga Ayu, meski tak ada siapapun di dekatnya. "Tak ada yang bisa melindungimu dariku. Kau sudah milikku, Ayu." Tubuh Ayu langsung lemas seketika. Ia jatuh pingsan di pelukan Bu Sarti. Pagi harinya, Ayu terbangun dengan wajah pucat. Bu Sarti yang sudah tua
jelas tidak bisa terus-menerus melindunginya. Apalagi makhluk itu tampak semakin berani, bahkan mendatangi rumah orang lain. Hanya ada satu jalan, ia harus tahu cara memutus keterikatannya dengan penghuni sumur itu. Dan satu-satunya orang yang bisa menjelaskan adalah Raka, suami yang saat ini masih jauh di luar kota. Pagi itu, Ayu terbangun di rumah Bu Sarti dengan wajah masih pucat. Ia tidak sanggup kembali ke rumahnya sendiri. Namun kabar baik datang. Sebuah pesan singkat dari Raka. "Sayang, aku sudah dalam perjalanan pulang. Tunggu aku, jangan keluar sendirian." Air mata Ayu langsung menetes. Akhirnya, penantian itu datang juga. Ia berharap dengan kepulangan suaminya, semua teror ini akan berakhir. Menjelang sore, suara motor trail terdengar di depan rumah Bu Sarti. Ayu berlari keluar dan benar, Raka turun dengan wajah letih namun penuh rindu. Mereka berpelukan erat seakan ingin melepaskan semua ketakutan yang menyesakkan selama ini. "Mas, akhirnya Mas pulang." Ayu terisak di pelukan Raka. Raka membelai punggung istrinya. "Aku janji, malam ini aku akan menjagamu. Apapun yang terjadi, aku nggak akan biarkan makhluk itu mendekatimu lagi." Untuk pertama kalinya, Ayu merasa sedikit lega. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Bu Sarti sempat melarang, namun Raka bersikeras. "Kalau terus lari, kita nggak akan pernah selesai. Dia akan terus mengikuti, bahkan sampai ke rumah orang lain. Kita harus hadapi di sini." Ayu menurut, meski jantungnya berdegup kencang. Malam turun, membawa hawa dingin yang menusuk. Semua lampu dinyalakan, tapi rasa takut tetap mencekik. Raka duduk di ruang tamu dengan sebilah golok di pangkuannya. Ayu duduk di samping, memegang tangan suaminya erat-erat. "Mas, kalau nanti dia datang, apa yang harus kita lakukan?" Raka menatapnya serius. "Jangan lepaskan tanganku. Jangan percaya apapun yang dia katakan, meski suaranya mirip aku. Ingat, dia bisa menipu, tapi dia bukan aku." Tepat tengah malam, suara itu kembali datang. Ketukan di jendela, perlahan tapi jelas. Tok, tok, tok. Ayu menggigil. Raka menggenggam tangannya lebih kuat. Lalu terdengar suara dari luar. "Ayu, ini aku. Bukalah. Jangan dengarkan yang di dalam. Aku, suamimu yang sebenarnya." Ayu membelalak, menoleh ke arah Raka yang duduk di sampingnya. Wajahnya tegang, urat di lehernya menegang. Suara dari luar kembali bergema, kali ini lebih keras. "Ayu, lelaki yang bersamamu itu bukan aku. Dia, makhluk itu." Ayu menutup telinga, menangis keras. "Mas, aku bingung. Siapa yang benar?" Raka mengguncang bahunya. "Ayu, lihat aku. Percaya sama aku. Aku ini suamimu." Namun di luar jendela, bayangan besar tampak bergerak. Perlahan, sosok Raka yang lain muncul. Wajahnya persis, seragamnya sama, bahkan suaranya identik. "Sayang, lepaskan tangan itu. Aku yang asli, yang bersamamu itu palsu." Ayu nyaris pingsan. Dua sosok suaminya kini berdiri, satu di sisinya, satu di luar jendela. Mana yang asli? Tiba-tiba, listrik rumah padam. Gelap gulita menyelimuti. Hanya terdengar suara napas berat bercampur dengan tawa serak. Dalam kegelapan, Ayu merasakan genggaman tangannya semakin kuat. Terlalu kuat, hingga ia menyadari tangan itu bukan lagi tangan manusia. Kasar, berbulu, hangatnya aneh. Dengan gemetar, ia mencoba meraba wajah suaminya. Dan yang dirasakan bukan kulit manusia, melainkan permukaan kasar penuh bulu. "Ya Tuhan!" Ayu menjerit, mencoba melepaskan diri. Saat lampu kembali menyala sesaat karena korsleting, matanya langsung membelalak. Sosok yang menggenggamnya kini telah berubah. Tubuh raksasa, berbulu hitam, mata merah menyala. Genderuwo itu tersenyum lebar, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan liur. "Sudah kubilang, kau milikku, Ayu." Ayu menjerit histeris, mencoba meronta. Tapi makhluk itu begitu kuat.
Dari luar jendela, sosok Raka yang asli berteriak, "Ayu, lepaskan! Itu bukan aku!" Golok di tangan Raka asli menghantam kaca jendela, pecah berhamburan. Ia menerobos masuk, menebas makhluk itu dengan sekuat tenaga. Suara jeritan parau menggema, mengguncang seluruh rumah. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi udara. Makhluk itu terhuyung, lalu melompat ke arah sumur belakang. Dengan satu lompatan besar, tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan sumur, meninggalkan cipratan air dan tawa menggema. Raka segera memeluk Ayu yang masih histeris. "Tenang sayang, aku di sini. Aku yang asli. Kau harus percaya." Namun Ayu hanya bisa menangis. Baginya, semua garis antara manusia dan makhluk gaib telah kabur. Malam itu, Raka memutuskan satu hal. Mereka tidak bisa terus tinggal di rumah itu. Namun sebelum pergi, ia harus mengakhiri keterikatan dengan sumur terkutuk itu. "Aku harus menutup sumur itu selamanya," gumam Raka lirih. Tatapannya mengeras ke arah papan rapuh di belakang rumah. Malam itu, udara di desa Karangjati terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur amis darah. Dari jauh, suara anjing-anjing melolong tanpa henti, seolah tahu ada sesuatu yang mengintai. Di dalam rumah, Ayu duduk terpaku sambil memeluk lutut. Tubuhnya masih gemetar, mata sembab karena menangis. Raka duduk di sampingnya, menggenggam golok yang tadi digunakan melawan makhluk itu. Wajahnya tegang, penuh tekad. "Kita nggak bisa terus lari, Yu," ucap Raka pelan namun mantap. "Kalau sumur itu dibiarkan terbuka, dia akan terus kembali. Bukan cuma kita yang jadi korban, tapi siapapun yang tinggal di sini." Ayu menoleh dengan wajah pucat. "Tapi, Mas, kalau kita lawan dia, bisa apa kita? Dia terlalu kuat." Raka menatapnya dalam-dalam. "Selama ini aku diam, Yu. Waktu pertama kali aku melihat makhluk itu, aku memilih berpaling. Itu salahku. Dan karena kesalahanku, dia datang padamu. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi. Malam ini, sumur itu harus ditutup." Menjelang tengah malam, Raka dan Ayu berjalan ke belakang rumah. Bulan redup tertutup awan. Pekat malam seakan menelan halaman mereka. Sumur tua itu berdiri di sana, diam namun menyeramkan. Papan penutupnya sudah hancur separuh, menyisakan lubang hitam menganga. Dari dalamnya terdengar suara air beriak. Plup, plup. Ayu menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Mas, aku takut." "Jangan lepaskan tanganku," balas Raka. Matanya tak berkedip menatap sumur. Raka membawa sekarung batu besar dan semen yang sudah ia siapkan sejak sore. Niatnya sederhana, menutup sumur itu selamanya. Namun ia tahu makhluk itu tidak akan tinggal diam. Tepat saat ia mengangkat batu pertama, suara tawa serak menggema dari dalam sumur. "Huhuhuhu, hahaha." Ayu menjerit kecil, mundur setapak. Dari kegelapan sumur, perlahan muncul tangan besar berbulu hitam, kukunya panjang dan tajam. Lalu kepala itu muncul, mata merah menyala, taring berkilat basah oleh liur. "Berani sekali kalian menutup rumahku." Suaranya berat, mengguncang dada mereka. "Ayu, kau sudah milikku. Kau tak akan pernah lepas." Dengan cepat, makhluk itu melompat keluar. Tubuhnya raksasa, lebih besar dari sebelumnya. Tanah bergetar saat kakinya menjejak. Aroma anyir dan busuk langsung memenuhi udara. Raka melindungi Ayu dengan tubuhnya, mengangkat golok tinggi-tinggi. "Kalau kau mau istriku, kau harus lewat aku dulu." Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggema ke seluruh desa. "Kau pikir bisa melawanku, manusia kecil?" Pertarungan pun pecah. Raka berlari maju, menebas dengan sekuat tenaga. Golok itu berhasil melukai bahu makhluk itu. Darah hitam kental muncrat, menebarkan bau amis menyengat. Namun, bukannya tumbang, makhluk itu justru makin marah. Dengan sekali ayunan tangan, ia menghantam Raka
hingga terlempar beberapa meter. Tubuh Raka menghantam tanah keras, mengerang kesakitan. "Mas!" Ayu menjerit, berlari ke arahnya. Makhluk itu berjalan perlahan mendekati Ayu. Matanya berkilat liar. "Ayu, ikut aku ke dalam sumur. Di sana kau akan abadi bersamaku." Ayu mundur dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir deras. Namun tiba-tiba Raka bangkit dengan sisa tenaga. Ia meraih karung berisi batu, lalu menumpahkannya ke dalam sumur. Makhluk itu meraung keras. "Berhenti, jangan berani." Raka tak peduli. Dengan darah bercucuran di pelipis, ia terus melempar batu demi batu. Ayu pun ikut. Meski tubuhnya lemah, ia menggulingkan karung semen ke tepi sumur. Makhluk itu melompat, berusaha menghalangi. Namun Raka menebasnya sekali lagi, kali ini tepat di wajah. Jeritan parau mengguncang malam. Batu-batu mulai memenuhi mulut sumur. Air memercik, suara gemuruh terdengar dari dalam. Genderuwo itu meronta. Tubuhnya berusaha masuk kembali ke lubang sumur. Namun lubang itu semakin tertutup. Ayu menangis sambil terus mendorong batu terakhir. "Kembali ke tempatmu, jangan ganggu kami lagi." Makhluk itu menatap mereka dengan mata merah penuh kebencian. "Kalian kira bisa menahanku? Darahku sudah menyatu dengan rumah ini. Selama sumur ini masih ada, aku akan kembali." Jeritan terakhir menggema keras, lalu tubuh raksasa itu tertarik ke dalam kegelapan sumur yang tertutup batu. Suara air meluap sekali lagi, lalu hening. Raka segera menuangkan semen ke atas tumpukan batu, menutup sumur itu selamanya. Tangannya gemetar, napasnya tersengal, tapi ia terus melakukannya hingga tak ada lagi celah yang terbuka. Subuh menjelang, ayam berkokok bersahutan. Udara desa Karangjati terasa sedikit lebih ringan. Namun di mata Ayu, teror itu masih jelas membekas. Raka duduk di samping sumur yang kini tertutup, wajahnya letih penuh luka. Ia menatap istrinya dengan mata sendu. "Ayu, kita harus pergi dari sini. Rumah ini sudah kotor, kita nggak bisa tinggal lagi." Ayu hanya mengangguk pelan, air mata jatuh membasahi pipi. Namun, saat mereka hendak masuk rumah untuk mengemasi barang, samar-samar terdengar suara dari balik tanah yang baru disemen. Tok, 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 seperti ada yang mengetuk dari bawah. Ayu membeku di tempat, tubuhnya kaku. Raka menatap sumur yang sudah tertutup rapat. Wajahnya pucat pasi, tangannya menggenggam erat golok yang sudah berlumur darah. Suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Lalu bisikan berat menyusul, lirih namun jelas, seakan tepat di telinga mereka. "Aku belum selesai, Ayu." Sumur itu memang sudah tertutup, tapi bisikan dari dalam tanah tak pernah benar-benar hilang. Konon, setiap malam tertentu, suara ketukan itu masih terdengar. Dan jika kau berani mendekat, mungkin kau juga akan mendengar namamu dipanggil dari dalam sumur. Hati-hati, karena kisah ini bisa saja terjadi di rumahmu sendiri.